pajak, jumpa lagi bersama Devita di Tax Talk. Episode sebelumnya kita membahas tentang penghasilan yang diterima oleh selebgram. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya tentang bagaimana tata cara perhitungan pengenaan pajak untuk selebgram. Kali ini Devita tidak sendiri tentunya, karena Devita ditemenin oleh Kak Olive. Halo Kak Olive. Halo Devita, akhirnya ketemu lagi ya. Ya, bener banget, udah lama banget ya nggak ketemu. Oh iya, apa kabar Kak Olive? Alhamdulillah baik. Kawan pajak semua gimana nih kabarnya? Terutama Devita, sehat? Alhamdulillah sehat semua ini. Langsung to the point aja ya Kak Olive, bagaimana penghitungan untuk pajak atas penghasilan yang diterima oleh selebgram? Oh ya, baik. Jadi itu tergantung dia ikut manajemen atau dia berdiri sendiri gitu deh. Oh gitu. Nah, kalau dia ikut manajemen nih ya, maka dia akan dikenakan tarif PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2%. Nah, nanti yang motong siapa, yang bayar siapa, yang lapor siapa? Kalau dia ikut manajemen. Kalau misalnya si selebgram itu ikut manajemen, maka yang motong adalah pemotong PPh 23. Jadi, kalau sepemilik produk tadi yang membayarkan fee-nya itu adalah pemotong PPh 23, maka dia yang wajib untuk memotong PPh 23 dan menyetorkannya ke kas negara. Dan kita sebagai selebgram yang menerima fee itu, kita akan menerima bukti potong. Bukti potong PPh 23. Oh iya Kak, sebentar. Untuk yang ikut manajemen kira-kira bisa ngasih gambaran nggak perhitungannya gimana? Misalnya dia menerima penghasilan 10 juta lah dari pemotong dari manajemen tersebut. Jadi kalau yang atas manajemen tata cara perhitungannya itu gampang banget, tinggal 2% aja dikalikan penghasilan yang kamu terima, misalnya 10 juta, maka 10 juta dikalikan dengan 2% begitu. Tapi kamu sebenarnya nggak perlu menguasai itu sih, karena itu nanti akan menjadi tanggung jawab pemotong PPh 23. Ya, ini gimana untuk bagi selebgram yang independen, misalnya seperti Kak Oli, sepertinya juga banyak juga si selebgram di luar sana yang memang tidak bergabung dengan sebuah manajemen. Benar sekali Devita. Nah, bagi teman-teman selebgram atau kawan pajak semua yang tidak bergabung dengan suatu manajemen atau berdiri sendiri, maka akan dikenakan pajak penghasilan 21 atau kita sering sebutnya PPh 21 gitu ya. Jadi pemilik produk yang memberikan kita fee itu akan memotong PPh 21 apabila dia pemotong PPh 21. Tarifnya adalah 50% dikali penghasilan bruto, kemudian dikurangi PTKP, dan baru dikalikan tarif pajak PPh pasal 17, 5%, 15%. Aduh, kayaknya pusing nih ya. Kita langsung praktek aja. Contoh misalnya 10 juta lagi deh. Oke ya, contoh ya langsung. Jadi contohnya misalnya Olive menerima, Olive ini ada endorse skincare gitu. Tarifnya 10 juta dari si pemilik produk, dan si pemilik produk ini adalah pemotong PPh 21. Jadi nanti si pemilik produk ini akan menghitung pajak yang harus dipotong dari 10 juta tadi. Jadi caranya 10 juta dikalikan 50% dulu Dev. 5 juta, jadi nggak semena-mena 10 juta dikali tarif loh guys. Jadi 10 juta dikali 50% dulu, jadinya 5 juta. Kemudian si 5 juta tadi itu pajak baik banget nih, dikurangi lagi guys sama PTKP. Apa itu Kak Olive? Penghasilan tidak kena pajak yang nominalnya 4,5 juta tiap bulan. Iya, jadi 5 juta tadi akan dikurangin PTKP sebesar 4,5 juta. Jadi tinggal berapa Dev? Tinggal 500.000. Nah, 500.000 itu yang menjadi penghasilan kena pajak yang akan kita kalikan tarif PPh pasal 17. Berarti kalau 500.000 kenanya level yang 5% ya Dev ya. Berarti pajak yang dibayarkan atas penghasilan selebgram senilai 10 juta itu cuma Rp25.000. Iya, 500.000 kali 5%. Jadi nggak 10 jutanya itu yang kena pajak, tapi cuma 500.000 aja yang sebagai penghasilan kena pajaknya. Berarti memang DJP ini dari pemerintah itu memang nggak memberatkan Dev. Iya, mudah banget. Cuma mungkin kita kurang tahu aja. Iya, makanya kita di sini nih untuk ngasih tahu kalian semua. Iya. Oh iya. Terus kalau sudah dapat angka 25.000, terus setornya siapa? Gimana cara menyetor? Oh, jadi yang menyetorkan nanti itu back to the first point, Olive udah bilang kalau si
pemilik produk tadi adalah pemotong PPh 21, maka dia yang menyetorkan, dia juga yang menghitung gitu deh. Jadi kita si selebgram itu akan terima bersih. Jadi kita nggak terima 10 juta, tapi kita terima contohnya kalau 10 juta ya itu cuma nerima 9.975.000. Jadi yang 25.000 tadi udah dipotong duluan di awal. Bersih ya. Iya, sebagai gantinya kita nerima bukti potong nih, bukti potong PPh 21. Kalau pemilik produk tersebut itu bukan pemotong PPh ya, itu gimana? Nah, kalau misalnya kamu tetap, Liv, aku endorse kamu nih, aku bayar 10 juta. Nah, sementara yang endorse aku ini tuh bukan PT, bukan badan gitu ya. Dia hanya orang-orang pribadi aja. Nah, otomatis dia bukan termasuk pemotong PPh 21 nih misalnya. Jadi, otomatis aku sendiri dong yang harus menyetorkan pajaknya. Aku harus menghitung sendiri. Nah, ini pay attention banget nih buat para selebgram. Karena banyak banget ya di luar sana itu emang nggak dipotong gitu pajaknya. Jadi, dia harus, dia full nerima 10 jutanya gitu. Balik lagi ke contoh tadi. Nah, kalau case-nya kayak gitu Devita, berarti kita selebgram memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang kita sendiri. Nah, caranya gimana? Gampang banget, gak ribet. Hitungannya cuma satu aja rumusnya. 0,5% dikali penghasilan bruto. Itu masuk ke PPh final. Jadi cuma satu tarif aja langsung kali berapa yang kamu terima. Gitu kawan pajak. 10 juta dikali 0,5% itu berarti pajak yang kamu bayarkan hanya Rp50.000 atas penghasilan sebesar 10 juta itu.